Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Silakan Denis, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siapa hari ini yang tidak sekolah? Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa berkumpul di kelas kita tercinta ini. Supaya pembelajaran kita lebih bermakna, udah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Coba dilihat di bawah meja mungkin ada sampah, silakan dipungut. Silakan dikeluarkan buku paket dan buku tulis, dah. Baiklah, kalau sudah rapi semua, bukunya sudah ada semuanya di meja, kita bersama-sama melakukan tadarus Al-Quran ya. Semuanya membaca dipimpin oleh Denis. Silakan Denis. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapa yang ingat materi kita minggu lalu? Bu, Ya, silakan Rizwan. materi tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Iya, tepat sekali. Kita harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan ya. Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang sudah tahu apa itu Syu'abul Iman? Bu, Ya, yang kita silakan. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Iya, kita akan mempelajari apa itu cabang-cabang iman nanti di materi selanjutnya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman, seperti yang teman katakan itu tadi, adalah cabang-cabang keimanan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, silakan semuanya melihat di papan tulis. Peserta didik dapat mengidentifikasi makna Syu'abul Iman. Jadi Ibu berharap kalian bisa mengidentifikasi makna Syu'abul Iman setelah mengikuti pelajaran. Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman artinya cabang-cabang keimanan. Iya. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama iman yang diaplikasikan melalui niat, kedua melalui ucapan, dan yang ketiga melalui perbuatan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breathing dulu. Silakan berdiri semuanya. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Ibu akan menayangkan video tentang Bilal bin Rabah. Silakan kalian tonton. Apakah kamu tahu kisah muadzin pertama dalam sejarah Islam? Dikisahkan, ada seorang pria yang berasal dari Ethiopia yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal merupakan seorang budak sebelum ia memeluk Islam. Baiklah, dari video yang telah Ibu tayangkan itu tadi, mungkin ada dari kalian yang ingin memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan. Ibu persilakan. Saya Bu, Iya, silakan Valentino. pada video tersebut memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap teguh menjaga iman kita walaupun bagaimana kondisinya. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Valentino. Hal utama yang harus kita jaga dalam kehidupan kita adalah akidah atau keimanan kita kepada Allah. Dalam apapun kondisinya, kita wajib berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan slide pembelajaran. Materi yang Ibu bahas pada hari ini adalah tentang Syu'abul Iman. Jadi apa yang dimaksud dengan Syu'abul Iman? Silakan kalian baca.
Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, Dewi. Iya, mungkin ada temannya yang ingin menjawab. Beriman atau meyakini syu'abul iman kategori fardu ain atau fardu kifayah? Ya Bu, Ya, silakan Gani. fardu ain wajib. Jawabannya adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib bagi setiap muslim. Sekarang kita akan mempelajari hikmah syu'abul iman. Silakan kalian baca dan pahami apa saja hikmah yang kita dapatkan dari mempelajari syu'abul iman. Setelah beberapa slide yang Ibu tayangkan, kalian sudah membaca. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun ingin bertanya tentang materi yang disampaikan. Ya Bu, Ya, Adit, silakan deh. tidak suka dengan teman yang konsentrasi di kelas, apakah termasuk permasalahan di mana? Iya, mungkin ada temannya yang ingin memberikan tanggapan. Bu, Ya, Denis, silakan Denis. itu merupakan penyakit hati. Iya, tepuk tangan dulu untuk Denis dan Adit. Rasa benci terhadap keberhasilan orang lain merupakan penyakit hati yang kategori hasad. Tidak suka melihat orang lain berprestasi. Pembelajaran kita pada kali ini, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sudah selesai membagi kelompoknya? Baiklah, setelah kalian selesai membagi kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Di dalam LKPD ini terdapat langkah-langkah atau petunjuk untuk kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam kegiatan ini kita akan membuat sebuah proyek yang menghasilkan sebuah poster. Yang mana poster ini kita buat menggunakan aplikasi Canva. Setelah selesai kita membuat, nanti akan kita presentasikan. Setelah itu, dalam pembuatan poster ini kita akan mengambil kesepakatan. Berapa menit kira-kira poster bisa kalian selesaikan? 40 menit. Ya, kita sepakati waktunya 40 menit ya. Setelah 40 menit nanti akan kita presentasikan hasil posternya ke depan kelas. Bagaimana kelompok 1? Posternya? Sudah jadi. Sudah jadi. Apa tema poster kalian? Beriman dapat niat, akidah dan hati. Berlahnya kepada Allah. Jadi posternya tentang cabang syu'abul iman tentang niat, akidah dan hati ya. Ada kendala dalam pembuatan poster? Tidak ada. Terima kasih ya. Posternya sangat bagus. Bagaimana? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Poster yang sudah didiskusikan sudah selesai? Sudah. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya kita akan mengadakan presentasi kelompok di depan kelas. Tapi sebelum itu kita melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Jadi silakan berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Mungkin dari beberapa kelompok udah ada yang siap untuk maju. Bu. Iya, kelompok kedua dipersilakan maju beserta kelompoknya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan syu'abul iman cabang lisan yang akan dipaparkan oleh Yovita. Kepada Yovita, ini persilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang 7 cabang iman berkaitan dengan lisan. Yaitu yang pertama, membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, berzikir kepada Allah SWT termasuk istighfar. Dan yang terakhir, ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Baik,
Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Kami persilakan. Ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara menghindari bacaan yang sia-sia serta belajar merenungnya? Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Jangan ini sendiri. Menurut pendapat dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, cara menghindari bacaan yang sia-sia adalah menghindari situs-situs atau bacaan-bacaan yang berbau pornografi dan tidak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Baik, terima kasih kepada saudara Dennis telah menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Mungkin ada sedikit tambahan jawaban dari teman saya kepada Adit, yang silakan. Cara menghindari bacaan yang sia-sia adalah memilih bahan bacaan yang mendatangkan manfaat seperti membaca Al-Quran, dan contoh bacaan yang sia-sia adalah membaca artikel yang tidak mendatangkan manfaat, contoh bahan bacaan yang berbau pornografi. Kami akan menutup presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kita menyaksikan teman-teman yang tadi tampil memaparkan posternya masing-masing, Ibu nilai posternya semuanya sangat-sangat bagus. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita bersama-sama menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Mungkin ada yang ingin menarik kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi? Ibu, Iya, silakan. Aditya. Silakan berdiri. hakikat cabang-cabang iman adalah bahwa keimanan seseorang tidak hanya diukur dari apa yang diyakini dalam hati, tetapi juga dari apa yang diucapkan dan dilakukan. Dengan memahami cabang-cabang iman, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan kualitas imanannya dengan semua aspek kehidupan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Aditya. Ibu harapkan kalian tidak hanya sebatas mempelajari dan memahami, tapi juga menerapkan apa itu syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi syu'abul iman? Kami menjadi paham tentang makna keimanan. Iya, tidak hanya sekedar paham, tapi ibu berharap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di kehidupan kita di masyarakat, kita tidak hanya tinggal dalam satu agama, tidak hanya agama Islam saja, tetapi di lingkungan kita ada juga saudara-saudara kita yang beragama lain. Jadi ibu harapkan dalam berkehidupan bermasyarakat, terapkanlah toleransi beragama. Toleransi cukup kalian tidak mengganggu agama lain melaksanakan ibadahnya dan tidak membicarakan keburukan-keburukan dari orang lain, itu sudah kategori toleransi. Sekarang untuk kegiatan berikutnya, ibu ingin melihat tingkat kemampuan kalian dalam memahami materi yang telah ibu paparkan tadi, yaitu materi syu'abul iman. Jadi ibu ada membagikan link di grup WA adalah di grup kelas kita. Silakan dibuka WA-nya. Silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Baiklah, sekarang kita lihat bersama-sama hasil dari pekerjaan yang telah kalian buat. Alhamdulillah, Masya Allah, ternyata murid-murid ibu semua sudah sangat memahami materi dan nilai yang sudah tampil ini pun sudah cukup bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan hasil yang kalian dapatkan sudah lumayan baik, bahkan cukup baik. Untuk pertemuan kita berikutnya, ibu akan mengadakan asesmen sumatif dengan ulangan harian. Jadi kalian baca materi yang ada yang hari ini kalian pelajari untuk nanti ulangan harian minggu depan ya. Dan minggu depannya lagi ibu masuk ke materi berikutnya. Materi kita berikutnya adalah tentang bahaya narkoba. Setelah pembelajaran ini berakhir, tidak hanya berakhir sampai di sini, tapi ibu berharap kalian mampu menerapkan syu'abul
kehidupan sehari-hari. Karena apa? Syu'abul iman ini adalah cabang-cabang keimanan yang tidak hanya kita yakini di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tapi wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang jangan kalian lupakan dan jangan kalian tinggalkan adalah sholat 5 waktu. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la